tiga station di lab KA2. Sebentar tak. Tadi kayak udah tak buka. Oke, adik-adik di layar udah muncul Excel? Udah muncul belum Excelnya? Sudah, Ibu. Oke, jadi kita sorry. Kita besok responsinya sesuai dengan jadwal praktikum. Cuman bedanya kan biasanya kalian tuh selang-seling minggu misalnya satu minggu golongan 3, minggu berikutnya golongan 4, tapi besok responsinya kita gabung. Jadi nanti golongan 3 4 bareng, golongan satu 2 bareng seperti itu. Kemudian ini sudah ada penjadwalannya. Kita kan biasanya praktikum pagi mulai 7.30 sampai 11.30. Untuk yang siang mulainya di 12.15 sampai 16.15. Nah, pengaturannya seperti ini. Nanti 7.30 itu em, jadi kita sekali masuk itu 6 orang yang bisa ujian. Kalian tidak harus hadir full time di situ, tidak harus hadir full time selama 4 jam, tapi kalian perlu hadir tadi 30 menit saat ujian plus mungkin sekitar 15 menit sebelumnya. Jadi nanti kalian hanya butuh hadir di situ selama sekitar 45 menit. Nah, kemudian untuk pengaturannya, jadi nanti kita ada dua, tiap station itu ada A sama B. Nah, untuk yang A nanti untuk yang A biasanya untuk golongan ganjil, kemudian yang B untuk golongan genap. Jadi nanti golongan satu dan 2 itu jalan bareng di dua station. Kemudian urutannya nanti sesuai presensi. Jadi ini saya udah menuliskan, ini nanti tak share. Jadi nanti ini tak upload di Drive, kemudian tak share ke kalian linknya. Nah, ini contohnya untuk yang Senin pagi. Senin pagi itu adalah kelas A golongan satu dan 2. Jadi nanti yang golongan satu itu nanti di nomor ganjil. Nomor ganjil itu berarti di station A. Kemudian yang nomor genap itu di station B. Gitu. Nomor genap ini adalah golongan genap. Jadi kalau kalian lihat ini adalah yang ganjil ini nanti teman-teman kalian yang satu golongan. Nah, saya baru nginput untuk yang Senin pagi. Karena tadi yang Senin siang tadi kita kapasitas maksimal 42 orang untuk satu kali sesi yang totalnya sekitar 4 jam. Jadi tadi satu orang perlu pindah antara ke Selasa pagi ke Selasa siang full, Rabu pagi masih ada satu slot, sama Rabu siang. Ini nggak ada yang pagi-pagi banget ya untuk yang tadi pindah. Jadi kalau misalnya kalian pindah, tadi satu orang yang pindah, mungkin kalian jadwalnya di sekitar hampir jam 11-an, karena ini jadwalnya di akhir. Meskipun tulisannya Selasa pagi, karena kalian urutan terakhir, siapapun yang pindah nanti jadwalnya agak siang. Jadi kelebihannya nggak perlu bangun terlalu pagi tadi kalau ada yang mau pindah. Terus pengaturannya seperti ini. Kalau misalnya kalian nomor 1 sampai 6, karena itu yang masuk pertama, pastikan jam 7.30 itu udah hadir di lab. Nanti kita ada waktu persiapan sekitar 10 menit. Persiapannya ngapain ya? Persiapannya kalian presensi. Terus apa nanti nunggu sebentar sambil kami menyiapkan ruangan ujian. Nah, nanti di situ sudah ada asisten yang akan mengarahkan kapan kalian masuk. Kemudian nanti begitu mulai ujian, arahan itu langsung dari speaker. Jadi nanti misalnya diminta membaca soal ya silakan membaca soal, diminta mengerjakan, diminta pindah station ya pindah station. Kemudian tadi kita punya tiga station. Tadi yang A itu untuk yang ganjil, yang B itu untuk yang genap. Nah, nanti urutannya gimana? Urutannya
Kalau misalnya kalian pertama kali itu dapatnya station nomor satu, itu nanti rotasinya ini ya, habis satu, kedua, setelah 10 menit, habis itu ketiga. Tapi kalau misalnya kalian mulainya di dua, ya sama dua, tiga, satu. Kalau dari tiga, berarti abis tiga, satu, terus kedua, gitu. Terus setelah selesai tiga station, nanti kalian keluar ruangan, nanti gantian sama yang selanjutnya. Terus tadi itu pas ujian ya. Jadi nanti intinya kalian tadi setelah hadir itu presensi seperti biasa di awal, kemudian mengenakan alat pelindung diri, jas lab, kemudian sarung tangan, kemudian nanti ada tempat untuk naruh tas. Nanti silakan tas dan lain-lain yang tidak digunakan ditaruh di situ. Nggak perlu bawa bolpen, nanti bolpen udah ada di ruangannya, nggak perlu bawa kertas apapun, intinya cuman bawa diri kalian menggunakan APD. Sama nanti ada nomor NIU. Nah, NIU ini nanti ditulis di kertas, terus ditempelkan di depan. Nanti akan ada contohnya. Jadi ditempelkan di jas praktikum. Ini mohon disiapkan sendiri ya, adik-adik disiapkan dari rumah. Kemudian nanti akan ada asisten yang mengarahkan kalian masuk ke ruang tunggu. Nanti akan saya beri gambaran. Jadi kita kita kan ada dua ruangan itu di lab kromatografi kimia analisis. Nah, satu ruangan akan jadi ruang tunggu. Terus ruangan yang biasa kalian gunakan untuk praktikum itu adalah ruangan ujian. Nanti akan ada asisten juga yang mengaba-aba. Oke, nah untuk ini ya pengaturannya intinya nanti tiap 30 menit ada 6 mahasiswa, terus nanti kita rotasi-rotasi gitu. Jadwalnya sesuai ini. Kemudian kalau yang nomornya bukan 1 sampai 6, kalian harus hadirnya itu 15 menit sebelum jadwal. Nanti nunggu di depan dulu. Jadi nunggu di apa namanya? Nunggu dipanggil kakak asisten ke dalam. Tapi tadi ya, pastikan 15 menit sebelum ujian sudah ada, sehingga nanti kita bisa mulai ujian tepat waktu karena kita waktunya sangat ini ya, sangat mepet ya ini. Kita kalau misalnya geser dikit aja nanti selesainya udah di atas 11.30 gitu. Terus ini tadi untuk nama-namanya nanti akan saya post juga. Kita ngetes pemahaman mungkin ya. Tadi kan saya sudah sempat menjelaskan. Siapa ya? Misalnya kelas B golongan satu. Gaisa ada nggak Gaisa Zalfa Suraya? Ada Ibu. Oke, Gaisa di sini kan nomor 25 ya Gaisa ya. Udah Iya kelihatan Ibu. belum? Apa kurang besar? Sudah ada. Udah, oke. Sorry, Gaisa di sini nomor 25, jadwalnya ada di hari Di hari Selasa pagi Ibu. Selasa pagi, oke. Kalau misalnya Gaisa lihat rundown kita, ini kan yang atas pagi, yang bawah siang. Nah, Gaisa harus hadir di lab itu pukul berapa, Gaisa? Sebelum pukul 9.50 itu Ibu. Nah, sebelumnya tuh berapa? 9.35-an, 15 menit sebelum 9.50. Oke, berarti jam 9 ya sekitar 9 eh, berapa tuh? tiga puluh 35. lima ya, Iya. 35. Gitu ya adik-adik, caranya melihat seperti itu. Jadi kalian lihat kalian tuh pertama kali ada di sini tuh di apa namanya di jam berapa. Kemudian nanti Gaisa di station berapa dulu? 1A Ibu. Oke, nanti di 1A nanti ada yang mengarahkan. Gitu ya adik-adik, mohon dicek. Tadi kalau misalnya ada yang berhalangan, kemudian harus ganti jadwal, silahkan. Kalian bisa lihat teman kalian yang jadwalnya sesuai dan silahkan bisa bertukar. Sejauh ini adik-adik ada pertanyaan dulu nggak terkait apa namanya terkait jadwal sama terkait station? Udah jelas semuanya? Yakin gak ada yang mau ditanyakan? Permisi Ibu, izin Ah, bertanya.
Silakan. Untuk tadi kan Ibu bilang kita cukup bawa diri dan APD. Untuk masker dan glove itu berarti kita bawa sendiri atau udah disediain ya, Bu? Oke, Terima untuk gloves nanti disediakan. Untuk masker, masker sepertinya disediakan, tapi sebenarnya kita nggak wajib ya, Dek, kecuali kalian sakit. Jadi APD yang wajib adalah apa namanya sarung tangan sama justru justru mungkin adik-adik bawa ini apa namanya safety glasses. Karena mungkin nanti di sana ada resiko, kalian kan nggak tahu ya, mungkin ada resiko kecipratan atau apa gitu. Soalnya kan nggak tahu, tapi tadi kalau masker itu nggak wajib, tapi kalau kamu sakit silahkan pakai masker gitu. Jadi yang kamu bawa berarti apa tadi, Dek? Yang kamu bawa apa, yang disediakan lab apa? Berarti yang dibawa cas lab, Ah, kacamata, terus yang disediakan ada glove sama masker, tapi masker nggak wajib pakai. ah, nggak perlu bawa bolpen, nggak perlu bawa kalkulator. Kalau misalnya di situ butuh menghitung, itu akan disediakan oleh lab. Oh, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama satu lagi apa yang harus dibawa? Yang harus ditaruh di jas praktikum? Sama tulisan new. Betul, tulisan new. Duh, mana ya? Contoh gambarnya. Ya udahlah, bagi ini aja deh. Oke, share. Oke, jadi ini adalah contoh cara penempelan. Ya intinya yang terlihat gitu ya, supaya dari jauh itu dosen sudah bisa melihat karena besok itu penilaiannya dosen nggak bisa lihat namamu deh. Jadi yang yang muncul di form penilaiannya itu hanya new-nya. Jadi pastikan new kalian tidak tertukar dengan temannya. Terus untuk denah besok seperti ini. Udah muncul belum gambarnya? Denahnya udah muncul di layar belum? Di Zoom. Sudah, Ibu. Oke. Jadi besok biasanya kan kalian itu masuknya lewat pintu kromatografi. Nah, besok itu itu adalah pintu keluar. Jadi kalian masuknya lewat pintu satunya yang biasanya kalian nggak masuk lewat situ. Jadi tulisannya lab kimia analisis 2 nanti masuk di sebelah kiri nanti ada laptop untuk presensi. Kemudian di kirinya nanti ada meja untuk naruh tas. Nah, setelah kalian tadi udah lengkap barang-barang yang perlu dibawa, dikeluarin dari tas, tasnya ditaruh situ, kalian bisa nunggu di area di sini nih. Ada satu area. Nanti mungkin hanya sekitar 6 orang ya sekali masuk. Kemudian dari sini kalian nunggu sampai diarahkan oleh kakak asisten untuk berpindah ke ruang ujian. Ruang ujiannya ada di lab kromatografi yang biasa kalian pakai untuk praktikum kimia analisis 2. Nah, nanti lokasinya seperti ini, yang station A nanti ada penanda kode. Intinya kalau kamu nomor ganjil, kamu ke station A, kalau kamu nomor genap, kamu ke station B. Nah, yang station A ini semuanya di luar. Jadi nggak ke ruang yang di spektro-spektro itu. Jadi nanti dari sini station 1 kamu lurus ke arah mana ya? Ke selatan atau kemana lah itu. Eh Nanti ada station 2, kemudian dari station 2 kamu geser ke sini. Hanya pindah meja. Jadi untuk yang ganjil-ganjil kalian hanya butuh berotasi di daerah sini. Sedangkan yang genap nanti kalian dari ini biasanya yang suka suka apa namanya suka nyasar-nyasar. Dari station 1 ini sebelahnya station 1B ini pas sebelahnya station 1A. Tapi nanti untuk pindah ke station 2 kamu harus masuk ke ruangan spektro. Jadi station 2B itu ada di ruangan spektro. Nah, setelah selesai dari station 2 kamu keluar lagi. Nah, ini ada di dekat pintu. Ini gambarannya. Kemudian setelah selesai semuanya dapat 3 station, nanti kalian keluar.
Keluarnya lewat pintu yang kalian biasa masuk kalau praktikum. Nah, setelah selesai keluar, kalian jalan lagi tadi ke pintu masuk, tapi nggak usah apa namanya, nggak usah terlalu ribut. Misalnya tadi hasil ujiannya didiskusikan. Nah, nanti mohon secara tertib ngambil tas yang tadi sudah disimpan sebelum kalian ujian. Terus meninggalkan dengan tertib juga, dengan tenang, supaya apa namanya teman-teman kalian yang sedang menunggu eh juga bisa menunggu dengan tenang gitu. Untuk alur ada yang mau ditanyakan nggak? Aman ya untuk alur? Oke, kalau kalau nggak ada yang ditanyakan, saya nganggapnya aman. Terus ini gimana kelas A golongan 4 udah ada keputusan belum dari diskusinya? Sudah, Ibu. Oke, jadinya gimana, Dek? Apakah ada Eh, satu orang atau mau lebih yang mau dipindah? jadi tadi itu kan Ibu katanya kalau untuk Rabu siang bisa 2 orang. Ah, Betul. ah, Nah, betul kami betul. sepakatnya untuk 2 orang di Rabu siang. Oke, dua Mungkin orang di Rabu sekitar siang. sekitar jam 3-an ya Ibu kalau Rabu siang. Rabu siang bentar ya, tak cek lagi tadi itu kan kamu tuh kalau Rabu siang itu akan ngelanjutin yang IUP. IUP itu terakhir nomor 1718. 1718 berarti kan 1920 ya. 1920 itu di sekitar jam setengah tiga, tapi mungkin jam 2-an harus sudah di, sorry, sorry, bukan jam setengah tiga. Jam 14.15. 19, sorry deh, bentar, habis break. Jam 2 2.05 udah mulai. Jadi sebelum sebelum jam 2 mungkin sekitar jam 13.50 udah harus hadir di lab untuk yang pindah. Bisa nggak deh itu tadi? Kayaknya ini ya, ada apa tadi? Pritas ya, atau apa? Aman Ibu, seharusnya aman. Aman. Oh aman, aman, oke. Kalau gitu saya minta ini deh di WA nama-nama yang pindah. Jadi bisa segera saya plot ke tadi ke Excel-nya tadi, terus nanti saya upload, nanti kamu share linknya ke grup angkatan. Baik Ibu. Boleh. Makasih ya. Baik adik-adik, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita cukupkan untuk briefingnya supaya kalian bisa selonjoran dulu setelah selesai UTS sebelum ada ujian lagi. Bisa Aman ya? Ibu Oh, konfirmasi Bu. silakan. Ha, ha. Untuk yang berkacamata itu masih tetap wajib untuk bawa goggle ya Bu? Berkacamata, kacamata, kacamata, kacamata minus beda ya sama kacamata safety glasses. Jadi biasanya kan memang ada safety glasses yang over kacamata yang ukurannya memang beda ya. Dia kan nutupi di bagian bawahnya gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Marsha, Marsha ada pertanyaan apa Marsha? Mungkin karena saya mau tanya Bu, karena selama ini kan kami kalau misalnya pakai safety glasses itu kan dari lab udah disediain. Ah, lab tidak menyediakan deh. Lab Oh, itu menyediakan kalau kamu nggak bawa. Heeh. Kita kan di lab hanya sedikit ya, Dek. Itu hanya emergency kalau ada yang lupa bawa. Tapi sebenarnya kalau buat safety glasses mahasiswa bawa sendiri. Karena kan kita nggak punya 200 sekian ya. Kenapa Marsha belum punya? iya karena kayak selama ini karena kita Heeh. praktikum cuman hanya 20 orang, Heeh. 20-an orang, jadi kayak selama ini kita mikirnya pakai glassesnya itu dari lab gitu. Oh gitu, berarti satu golongan nggak punya. Ya mungkin ada beberapa yang punya, tapi saya mikirnya kayak oh dari lab kayak gitu. Ya terima kasih Bu, itu saja. Oke, sama-sama. Ya nanti kita sediain sih. Ya udahlah, nanti disediain di lab. Kalau cuma 6.
Tapi di awal ini ya, di awal asistensi saya nggak menginfokan bahwa lab menyediakan ya, karena kan apa namanya kayak gitu kan tergantung kenyamanan masing-masing dan tadi kita sebenarnya nggak punya cukup banyak tadi untuk misalnya menyediakan mahasiswa semuanya. Tapi nanti nggak apa-apa lah kita sediain. Ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada technical meeting atau briefingnya saya cukupkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan lewat perwakilan kelas atau perwakilan angkatan. Eh, Selamat belajar. Insya Allah materinya ya sesuai dengan yang sudah kalian pelajari, tapi ya nggak akan plek gitu misalnya belajarnya sulfadiazin yang keluar sulfadiazin enggak, tapi prinsip-prinsip yang sudah kalian lakukan dari mulai penimbangan atau preparasi larutan, pengukuran dan sebagainya itu ya sesuai dengan yang dipelajari. Udah langsung ekspresinya kayak masih ada waktu deh, masih ada weekend. Oke, baik adik-adik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.